Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 936-940. Anda seharusnya tidak meninggalkan Zhenjiang sekarang. Setelah keluar dari Zhenjiang, dia tidak hanya mengganggu keluarga Ye. Itu juga karena dia yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan Li Ziran, dan bahkan hubungannya dengan Ye Junlin. Namun kerabat di belakang Li Ziran benar dalam menarik batasan yang jelas dengannya. Untuk menghindari pembalasan dari keluarga Ye, melihat sekeliling, Zhou Yingning merasa semakin rendah diri dan takut. Jika Anda mati, Anda mungkin bisa menyelamatkan banyak masalah, bukan? Bu, suara Ye Junlin terdengar ketika dia memiliki ide untuk bunuh diri. Nak, zilari dia, Bu. Aku tahu segalanya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membencimu di masa depan, karena kamu adalah ibu Ye Junlin-ku. Setelah itu, Ye Junlin merawatnya dari ibunya, Ichiban. Dia terlihat jauh lebih muda. Namun waktu dan kerja keras telah meninggalkan terlalu banyak bekas luka di wajahnya yang tidak dapat dihapuskan. Tapi Ye Junlin yakin segalanya akan menjadi lebih baik. Dia tidak akan pernah membiarkan ibunya menderita lagi. Ngomong-ngomong, Bu, apakah kamu ingin pergi ke Huahai untuk melihatnya? Ye Junlin bertanya. Zhou Yingning menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan pergi. Saya mengganggu sekarang. Saya akan membawa bencana kemanapun saya pergi. Keluarga Zhou hampir musnah sekali. Oke, kalau begitu menetaplah di Jinling untuk sementara waktu. Tunggu sampai Ziran dan aku menikah lagi. Setelah itu, kami akan pindah kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin tidak ingin ibunya berada dalam bahaya, jadi dia membawanya kembali ke kompleks militer. Zhou Yingning merasa sangat lega saat melihat halaman yang sangat ramah terhadap masyarakat. Jika itu benar-benar villa besar atau dupleks, dia akan malu. Zhou Yingning sangat pintar. Dilihat dari kompleksnya, Ye Junlin sebenarnya menjalani kehidupan biasa. Tapi Li Ziran memiliki kekayaan puluhan miliar. Dia segera mengerti mengapa nenek dan kakek Li Ziran begitu muak padanya. Keluarga Li Ziran sama sekali meremehkan Ye Junlin. Menantu perempuan ini baik, tetapi statusnya terlalu tinggi untuk dijangkau keluarga saya. Pernikahan dan cinta yang tidak cocok seperti ini pada akhirnya akan menjadi tragedi, pikir Zhou Yingning dalam hati. Bukankah seperti itu pernikahannya? Keluarga Huahai Zhou dan keluarga Ye di Beijing sama sekali tidak cocok. Bukankah pada akhirnya hal itu menyebabkan tragedi seperti itu? Kebetulan aku menasihati Junlin untuk tidak bersama Ziran lagi. Meski kita bersama, pada akhirnya kita tidak akan bersama. Datanglah ke kompleks. Ketika 5 orang Qinglong mengetahui identitas Zhou Yingning, mereka sangat ketakutan hingga berlutut. Mengapa kalian anak-anak memberikan hadiah sebesar itu? Bangunlah dengan cepat. Zhou Yingning berkata sambil tersenyum. Bu, ini saudara-saudaraku, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang mulai sekarang. Dengan mereka di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Ye Junlin berjanji. Zhou Yingning hanya menganggapnya sebagai kata penghiburan. Jika keluarga Ye datang untuk membalas dendam, bisakah kelima pemuda ini menghentikannya? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak tahu bahwa orang yang berlutut di depannya adalah 5 raja perang terkenal di medan perang. Kecuali Dewa Perang Kunlun, tidak ada yang menganggapnya serius. Faktanya, masih ada 18 penunggang kesengsaraan surgawi yang bersembunyi di kegelapan di sekitar mereka. Dengan orang-orang ini di sini, tidak ada yang bisa datang. Di sisi lain, setelah Li Ziran dibawa kembali ke rumah Zhao, Wu Mulan memintanya untuk berlutut di tanah. Kapan kamu akan menyadari kesalahanmu dan bangkit? Wu Mulan sangat marah. Ayah dan ibu, apa yang terjadi? Kesalahan apa yang dilakukan Ziran? Li Wenyuan dan Zhao Yalan bergegas mendekat. Putri yang baik sekali yang telah kamu didik. Wu Mulan memelototi mereka berdua dan berkata, tebak siapa yang dia bawa kembali hari ini? Ibu liar Ye Junlin. Ah, Ibu Ye Junlin? Bukankah dia seorang yatim piatu? Bagaimana bisa ada seorang ibu? Li Wenyuan dan keduanya tampak terkejut. Kamu tidak tahu kan, Ye Junlin bukan yatim piatu, dia masih hidup, sayang sekali. Dia pengemis, dia lebih tua dariku.
dengan kerutan di seluruh wajahnya, seperti hantu. Dia ya Tuhan yang kotor dan bau, sepertinya merangkak keluar dari saluran pembuangan. Kata Wu Mulan dengan marah. Zhao Jiangwo menggema, dia seharusnya menjadi pekerja sanitasi. Saya melihat dia masih mengenakan pakaian pekerja sanitasi. Di jalan komersial yang ramai, di mana putri Anda berbelanja dengan seorang pengemis di lengannya, jika ini difoto oleh wartawan atau orang yang tertarik, Ziran akan menderita kerugian besar. Lagi pula, kamu telah menceraikan Ye Junlin. Atas nama apa kamu memimpin belanja ibu liar ini? Teriak Wu Mulan. Setelah Li Wenyuan dan Zhao Yalan mendengar ini, mereka menatap Li Ziran dengan marah dan berkata, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang salah terhadap Ziran. Kamu benar-benar pergi menjemput ibunya. Sudah kubilang, kamu pasti tidak akan melakukan kontak satu sama lain di masa depan. Ye Junlin yang asli tidak memiliki banyak kemampuan. Dia hanya mengikutimu dan memanfaatkanmu. Sekarang, ada ibu pengemis di sini, dan kamu harus menanggung dua beban besar, pasti begitu. Ibu liar Ye Junlin yang mengetahui tentangmu. Setelah itu, aku datang ke sini khusus untuk bergabung denganmu. Keduanya saling memandang. Li Ziran mengangkat kepalanya dan berkata, ayah dan ibu, bukan itu yang kamu pikirkan, ibunya bukan orang seperti itu. Li Ziran sangat ingin menjelaskan pengalaman hidup Ying Ying minggu depan. Tapi sulit untuk mengatakannya dengan lantang. Kami tidak peduli orang macam apa dia, kami tidak ingin mengerti. Kami hanya punya satu kalimat untuk diberikan padamu. Mulai sekarang, kamu dan Ye Junlin sudah selesai, tidak ada lagi keterikatan. Aku, si keluarga Zhao, akan mempertaruhkan segalanya dan menghabiskan semua koneksi dan sumber daya mereka. Saya akan menghentikan Anda untuk bersama. Masalah besar, saya akan mengusir Ye Junlin dan putranya keluar dari provinsi Jiangnan. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan berkata serempak. Kali ini keluarga Zhao bertekad untuk menghentikannya. Kondisi bernilai miliaran dolar tidak masuk hitungan. Hanya untuk mencegah mereka berdua bersama, Li Ziran tercengang. Saya tidak pernah menyangka orang tua saya dan keluarga Zhao sangat menentang masalah ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Kapan kamu akan menyadari kesalahanmu dan bangkit? Jika tidak, kamu akan terus berlutut. Wu Mulan menatap Li Ziran lagi. Zhao Yalan dan Li Wenyuan segera berkata, Ziran, segera akui kesalahanmu dan minta maaf kepada nenekmu. Saya rasa saya tidak salah. Li Ziran tampak keras kepala. Oke, kalau begitu kamu berlutut. Nanti aku lihat berapa lama kamu bisa berlutut. Kata Wu Mulan dengan marah, dia selalu mengendalikan generasi muda keluarga Zhao. Hanya Li Ziran yang menolak mendengarkannya. Hal ini menantang martabat dan statusnya. Sisi lain, kota Zhenjiang, Raja Zhenjiang dan yang lainnya digendong kembali satu persatu oleh anggota keluarga mereka. Semuanya tidak bisa bergerak. Segera, orang-orang yang bertanggung jawab atas Raja Zhenjiang mengetahui berita tersebut. Raja Zhenjiang hanya mengetahui bahwa namanya adalah Ye Chong, dan dia adalah pelayan keluarga Ye di ibu kota. Tapi pelayan ini terbunuh sampai seluruh Huahai tidak bisa mengangkat kepalanya. Dalam semalam, sebuah kota ditindas. Raja Zhenjiang tidak dapat membayangkan betapa kuatnya keluarga Ye yang sebenarnya. Ini hanyalah seorang pelayan. Setelah panggilannya datang, Raja Zhenjiang gemetar. Wei Tianfan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terdengar suara dingin. Saya tahu kejahatannya, saya tahu kejahatannya. Raja Zhenjiang hampir menangis. Apa yang terjadi? Zhou Yingying meninggalkan Zhenjiang, bahkan halaman tempat dia dilarang dibongkar. Beri aku penjelasan yang masuk akal untuk ini. Sejujurnya, wanita jalang yang melahirkan Zhou Yingying itulah yang datang ke rumah kami. Ini perempuan jalang itu sangat kuat. Semua anak buahku dilumpuhkan olehnya, dan semua tulang di tubuhku patah. Tuan Ye, apakah Anda ingin membuat keputusan untuk kami? Dia juga mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan melakukannya serang. Keluarga Ye, satu keluarga Ye saja tidak cukup, karena takut. Raja Zhenjiang mengucapkan banyak kata dengan rasa malu, dengan tujuan untuk memperparah konflik dan membalas dendam dengan bantuan keluarga Ye. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia tertawa. Dia hanya menyebalkan. Beraninya dia memprovokasi keluarga nomor satu di Tiongkok, belum lagi seluruh keluarga Ye.
Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi saya sebagai pelayan, penampilannya tidak layak untuk dilepaskan. Keluarga Ye tahu. Ye Junlin berpikir bahwa apa yang dia sampaikan kepada Raja Zhenjiang akan sampai ke telinga keluarga Ye. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi sama sekali? Berita kemunculannya bahkan tidak sampai ke pintu keluarga Ye. Itu hanya bisa diberikan kepada satu pelayan. Karena Zhou Yingying dan putranya telah melanggar peraturan, keluarga Ye tidak harus mematuhi perjanjian. Ibu dan anak akan selalu menjadi bahaya tersembunyi bagi keluarga Ye. Satu-satunya solusi adalah membuat mereka menghilang dari dunia. Hamba Ye Chong berkata dengan tatapan matanya, sudah ada niat membunuh yang kuat muncul. Bagus sekali, Raja Zhenjiang hampir bersorak. Wei Yifei mengertakkan gigi dan berkata, Ye Junlin adalah satu-satunya yang masih ingin bertarung melawan seluruh keluarga Ye. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke mata orang lain. Kamu tidak layak menjadi pelayan yang melihatmu. Bukan itu masalahnya. Wei Yifei melebih-lebihkan. Memang benar keluarga Ye di Beijing terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Menurut mereka, sekuat apapun Ye Junlin, meskipun dia memiliki kekuatan surga, tidak ada gunanya di depan keluarga Ye. Menghadapi keluarga pertama, dia hanya punya satu cara untuk mati. Sama seperti Pangeran Zhenjiang dan putranya yang bahagia, suara Ye Chong terdengar. Ini telah menyebabkan bencana besar, kalian harus mengakhirinya sendiri. Boom, kulit kepala. Pangeran Zhenjiang dan putranya meledak. Keluarga Ye mencoba menghancurkan keluarga Wei. Keluarga besar seperti keluarga Ye selalu bertindak tegas dan tegas. Anjing-anjing yang mereka pelihara ini tidak bisa berbuat salah. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dibunuh. Terutama melepaskan Zhou Yingying, kesalahan semacam ini harus dibungkam. Tidak ada berita yang bisa keluar, aku. Mata Raja Zhenjiang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Meski tulangnya patah, setidaknya dia masih hidup. Sekarang tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Malam itu, semua orang yang mengetahui informasi Zhou Yingying menghilang. Keluarga Wei juga menghilang. Li Ziran telah berlutut di rumah Zhao selama sehari semalam. Dia selalu berpikir dia benar. Bagaimanapun, dia adalah harapan keluarga Zhao. Jadi Wu Mulan tidak bisa terus menggunakan hukuman fisik. Biarkan saja dia bangun. Wu Mulan dan istrinya memanggil orang-orang Li Wenyuan kepada mereka dan berdiskusi. Ayo kita pergi langsung ke Ye Junlin dan mengusir mereka dari provinsi Jiangnan. Dengan cara ini Ziran tidak akan melakukan kontak dengan mereka. Yah, menurutku tidak apa-apa. Berikan mereka uang lagi. Li Wenyuan dan istrinya langsung setuju. Segera, Wu Mulan, Zhao Jiangwo dan lainnya tiba di kompleks militer. Ye Junlin terkejut melihat mereka datang. Mengapa kamu di sini? Wu Mulan berkata, Ye Junlin, di mana ibumu? Panggil dia keluar. Nak, ada apa? Zhou Yingying keluar setelah mendengar suara itu. Segera setelah saya melihat penampilan tua Zhou Yingying dan postur pincang saat dia berjalan. Ekspresi Li Wenyuan dan Zhao Yalan langsung turun. Saya pikir Wu Mulan melebih-lebihkan. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini benar-benar suatu beban dan rasa malu. Seberapa besar rasa malu yang mereka rasakan jika mereka bersama. Mereka tidak ingin mertuanya berpenampilan seperti ini. Awalnya, mereka bahkan tidak mau membawa Ye Junlin bersamanya, dan mereka bahkan tidak mau memberinya beban seperti itu. Ini adalah perceraian yang tepat, orang tua masih cerdas. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Ye Junlin dan Li Ziran bersama lagi. Ye Junlin, apakah ini ibumu? Li Wenyuan bertanya. Ada apa? Hahaha, Li Wenyuan dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Ye Junlin sangat bingung, tapi Zhou Yingying yang sensitif telah menyadarinya. Mereka mengolok-olok diri mereka sendiri. Dialah yang telah mempermalukan putranya. Dia merasa tidak enak, tidak. Ye Junlin, bukankah kamu yatim piatu? Di mana? Ibu liar yang kamu temukan, tidak mungkin palsu, kan? Li Wenyuan bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Ini ibu kandungku, tidak akan ada kebohongan. Jadi, kamu ingin tinggal bersama ibumu di masa depan? Zhao Yalan menyela. Ye Junlin berkata, tentu saja. Ini ibu kandungku,
bagaimana aku bisa melakukannya tanpa membawanya bersamaku? Kamu berbakti, tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan masa depan? Li Wenyuan bertanya dengan serius. Ye Junlin bertanya dengan heran, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan ingin menikah lagi dengan Ziran? Bukankah kamu mengancam untuk mengadakan pernikahan universal? Sekarang setelah kamu menemukan ibu kandungmu, apakah kamu berencana untuk hidup dengan Ziran di masa depan? Li Wenyuan dengan paksa menekan amarahnya, tentu saja, Ziran dan ibuku pernah bertemu, dan mereka rukun, tidak masalah untuk hidup bersama. Siapa bilang tidak masalah? Tiba-tiba Li Wenyuan meraung. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sudah makan dan minum sepanjang hari, hampir semua karyawan di Yunting mengatakan kamu bajingan. Sekarang kamu telah membawa kembali ibu yang memberatkan, apakah kamu berencana untuk tinggal dengan anakmu selama sisa hidupmu? Zhao Yalan juga menggema. Mungkin kamu akan menjemput ayahmu lagi, dan dia akan menjadi beban lagi. Apa maksudmu? Ziran berhutang pada keluargamu, mendukungmu, tetapi kamu juga harus mendukung orang tuamu. Alangkah baiknya jika orang tuamu normal, lihat berapa umur ibumu sekarang, dan dia terlihat sakit-sakitan di sekujur tubuhnya. Dia adalah beban yang besar, banyak. Apakah itu milikmu? Li Wenyuan dan istrinya menjadi marah satu demi satu. Zhou Yingning sangat sedih hingga dia menitikkan air mata. Dialah yang mempermalukan putranya. Wu Mulan juga angkat bicara. Mari kita bicara tentang identitas Ziran. Dia adalah pengusaha bintang di Provinsi Jiangnan. Dia akan memiliki kekayaan 50 miliar atau bahkan ratusan miliar di masa depan. Dia berada di tingkat tertinggi masyarakat, seorang bangsawan tertinggi. Ibumu adalah seorang pembersih tanpa latar belakang sama sekali. Kamu dan Ziran sama sekali tidak cocok. Kamu bukan dari keluarga yang tepat. Mulai sekarang jika kamu bersama aku, keluarga Zhao, masih harus melakukannya karena kamu. Memalukan, Zhao Jiangwo juga menambahkan. Tubuh Zhou Yingning gemetar. Masalah yang ada dalam pikirannya akhirnya terjadi. Masalah terbesar antara Li Ziran dan Ye Junlin adalah mereka tidak berada dalam keluarga yang tepat, tidak mungkin untuk bersama. Masa depan pasti tragis. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jadi, apa tujuanmu datang kepadaku? Bagaimanapun, Li Wenyuan dan Zhao Yalan memiliki perasaan terhadap Ye Junlin, dan sulit untuk mengungkapkannya. Wu Mulan mencibir, saya ingin ibu dan anak Anda keluar dari Provinsi Jiangnan, bersambung.